Oke, hari ini kita bakal ngebedah mekanika korupsi sampai ke akar-akarnya. Kita nggak cuma mau ngomongin teori aja nih, tapi kita bakal bener-bener ngebongkar gimana persisnya kecurangan ini beroperasi di dalam sebuah perusahaan. Mulai dari niat awalnya sampai gimana eksekusinya. Materi ini krusial banget buat kalian pahami. Ada 5 topik utama yang mau kita bahas cepat hari ini. Mulai dari konsep dasarnya, 4 pilar utamanya, mekanismenya gimana, tanda-tanda bahayanya, sampai aturan hukumnya di Indonesia. Yuk, langsung aja kita masuk ke konsep yang pertama. Bagian pertama, konsep dasar korupsi. Kalian mungkin pernah mikir ya, sebenarnya wujud korupsi di lingkungan kerja tuh kayak gimana sih bentuk aslinya? Kita sering dengar istilah bahasa Inggrisnya, corruption atau korupsi. Intinya tuh gini, harus ada posisi atau jabatan. Nah, jabatan ini kemudian disalahgunakan buat dapat untung pribadi. Dan yang pasti, ujung-ujungnya perusahaan yang rugi. Coba bayangin deh, analogi ini. Ada staf di bagian purchasing atau pembelian, dia milih satu vendor. Pemilihannya bukan karena harganya paling murah atau kualitasnya paling bagus, tapi murni karena dia diam-diam dapat amplop dari si vendor. Nah, itu dia esensi dasar dari korupsi. Di dunia audit, kita kenal yang namanya fraud atau kecurangan. Ini tuh ibarat pohon besar yang punya 3 cabang utama. Ada pencurian aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Nah, satu hal yang perlu banget kalian ingat di sini, kasus korupsi ini mungkin kejadiannya nggak sesering orang nyuri aset kecil-kecilan di kantor ya. Tapi, dampak finansial yang diakibatkannya itu masif banget. Benar-benar bisa bikin perusahaan hancur. Lanjut ke bagian 2, 4 jenis utama korupsi. Buat ngebedain 4 pilar ini, kalian cuma perlu memperhatiin 2 hal krusial, yaitu waktu dan niatnya. Perbedaan paling gampang itu dari segi waktu. Kalau bribery alias suap, uang atau hadiahnya dikasih sebelum sebuah keputusan dibuat. Niatnya udah jelas dong, ya buat ngaruhin keputusan itu. Beda cerita sama illegal gratuities atau gratifikasi ilegal. Kalau ini dikasihnya setelah keputusan dibuat. Biasanya sih berkedok sebagai ucapan terima kasih aja. Kasus klasiknya gini, ada vendor tiba-tiba ngirimin mobil mewah ke rumah staf kalian abis mereka menang kontrak. Kedengarannya wajar? Wah, hati-hati. Gratifikasi kayak gini tuh jebakan. Hari ini jadi hadiah, besoknya jadi kewajiban buat menangin mereka terus. Ujung-ujungnya gratifikasi ini gampang banget berevolusi jadi suap beneran. Sekarang kita bandingin economic extortion atau pemerasan ekonomi. Kalau di sini, bukan vendornya yang nawarin duit, tapi malah si pegawainya yang agresif minta duit. Prinsipnya simple, bayar atau rugi. Kalau mau dapat proyek, ya bayar saya dulu. Nah, ini beda banget sama conflict of interest alias konflik kepentingan. Di skema ini, si pegawai main rahasia. Dia nyembunyiin kepentingan pribadinya supaya keputusannya kelihatan objektif, padahal mah enggak. Contohnya nih, staf yang berwenang milih vendor, diam-diam ternyata perusahaan yang dia pilih itu punya dia sendiri. Kacau kan? Oke, masuk ke bagian 3, mekanisme suap dan konflik. Karena kita udah tahu jenisnya, sekarang kita bakal ngebongkar jeroannya. Gimana sih mekanika dari 2 skema yang paling rumit ini bisa jalan? Salah satu skema suap yang paling sering kejadian itu namanya kickback atau uang kembali. Cara kerjanya tuh lumayan lecik. Vendor bakal ngelakuin markup atau naikin harga tagihan. Misal nih, harga asli barang tuh cuma 100 juta, tapi vendor nagih ke perusahaan 150 juta. Selisih yang 50 juta itu dibagi 2 deh sama si pegawai. Gara-gara ini, perusahaan akhirnya bayar jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Dan apesnya lagi, sering dapat barang yang kualitasnya abal-abal. Skema suap ini juga bisa ngebajak proses pengadaan barang lewat bid rigging atau manipulasi tender. Biasanya ada 3 tahap kronologis nih. Pertama, pre-solicitation alias sebelum tender mulai. Si pegawai bikin kebutuhan palsu atau ngunci spesifikasi barang, biar cuma vendor A doang yang bisa menang. Tahap kedua, solicitation atau pas lagi cari penawaran. Vendor lain sengaja nggak dikasih info tender, atau si pegawai malah bawa masuk vendor-vendor boneka buat pelengkap aja. Terus yang ketiga, submission atau pengajuan. Di titik akhir ini, si pegawai ngebocorin harga penawaran dari pesaing ke vendor jagoannya supaya mereka bisa nawar sedikit lebih rendah dan pasti menang. Terstruktur banget ya. Tapi, satu hal yang wajib diingat, yang namanya sesuatu yang bernilai dalam konteks suap, itu nggak melulu soal amplop tebel isi duit tunai. Suap itu bisa macam-macam bentuknya, bisa tiket liburan sekeluarga, mobil keren, tawaran kerja buat anggota keluarga si pegawai, diskon yang gedenya nggak masuk akal, atau bahkan diam-diam lunasin utang pribadinya si pegawai. Pokoknya, apapun yang punya nilai buat si penerima, itu udah sah jadi alat suap. Nah, ada satu skema conflict of interest yang kalian harus banget paham, namanya turnaround sale. Konsepnya kedengaran simple, tapi ngerugiin banget. Jadi bayangin ada pegawai tahu perusahaannya mau beli aset, misal sebidang tanah. Si pegawai ini gerak cepat, dia beli duluan tuh tanah seharga 1 miliar.
Terus nggak lama, dia jual lagi tanah itu ke perusahaannya sendiri dengan harga 1,5 miliar. Gile kan? Cuma modal informasi rahasia, dia langsung ngantongin untung 0,5 miliar dari perusahaannya sendiri. Lanjut ke bagian 4, tanda bahaya dan pencegahan. Tadi kita udah ngebedah penyakitnya kan? Sekarang kita ganti fokus ke arah gimana sih cara ngenalin gejalanya dan ngebangun sistem imun pertahanan yang kuat. Sebagai auditor atau profesional, mata kalian harus benar-benar jeli ngelihat red flags atau tanda-tanda bahaya ini. Coba perhatiin, harga barang mendadak di atas standar pasar, atau kok vendor ini terus ya yang menang tender? Ada pembelian barang yang berlebihan padahal kualitasnya jelek. Nah, yang paling parah pas kalian ngecek dokumen, alamat rumah vendor ternyata sama persis sama alamat rumah pegawai kalian, ditambah lagi pembayarannya pakai nominal angka bulat yang aneh. Percaya deh, itu semua bukan kebetulan. Itu sinyal kecurangan yang benar-benar nggak wajar. Terus gimana cara kita bikin tembok pertahanannya? Solusi konkret yang paling utama itu separation of duties atau pemisahan tugas. Intinya, jangan pernah ngasih kuasa ke satu orang yang sama buat minta barang, nyetujuin anggaran, sekaligus bayar tagihannya. Bahaya banget. Selain itu, pastikan seleksi vendornya ketat. Rajin-rajin audit harga pasar dan cek bener-bener ada nggak sih hubungan spesial antara pegawai sama vendor. Dan yang nggak kalah ampuh, sediain sistem pelaporan anonim atau whistleblowing. Pegawai yang lihat kecurangan harus ngerasa aman buat lapor, tanpa takut dipecat. Kita sampai di bagian kelima nih, aturan anti korupsi di Indonesia. Yuk, kita tarik semua teori akademis tadi biar lebih membumi sama realitas hukum di negara kita sendiri. Buat di Indonesia, payung hukum utama kita itu UU Tipikor, alias Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Poin krusialnya gini, kalau skema suap, pemerasan, atau konflik kepentingan yang kita bahas tadi dilakuin dengan nyalahgunain jabatan buat cari untung pribadi dan rugiin negara atau institusi, nah pelakunya bakal langsung berhadapan sama aturan ketat ini. Nah, yang sering banget jadi jebakan Batman sehari-hari adalah aturan soal gratifikasi. Kita orang Indonesia kan seneng banget ya berbagi rezeki, tapi dengerin ini. Kalau kalian dapat parcel lebaran gede dari vendor, diajak makan malam mewah sama supplier, atau dikasih tiket pesawat liburan gratis, kalau kalian punya jabatan dan kalian nerima itu gara-gara jabatan kalian, itu wajib banget dilaporkan ke KPK. Kalau gagal ngelaporinnya, bingkisan persahabatan itu di mata hukum bakal otomatis berubah status jadi suap yang ilegal. Jadi secara keseluruhan, aturan mainnya udah sangat jelas. Kita punya KPK yang perannya nggak cuma nangkepin orang, tapi juga fokus ke pencegahan dan edukasi. Terus ada aturan juga yang mewajibkan pengungkapan konflik kepentingan. Kalau kalian punya bisnis sampingan yang jadi supplier di kantor sendiri, mending jujur aja, jangan disembunyiin. Belum lagi ada aturan kayak Perpres nomor 16 tahun 2018 buat pengadaan pemerintah. Itu emang dirancang khusus buat mastiin proses tender berjalan transparan, adil, dan bisa mematikan langkah curang kayak bid rigging yang kita pelajari tadi. Sebagai penutup, coba deh kalian renungin satu pertanyaan sederhana ini. Kalau hari ini tiba-tiba ada vendor yang ngirimin parcel liburan super mewah ke meja kerja kalian, apakah kalian yakin lagi megang sebuah hadiah persahabatan yang tulus? Atau jangan-jangan kalian baru aja megang bom waktu dari sebuah kejahatan korporasi?